Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Praktikum Gelombang dan Optik. Kami di sini akan melakukan praktikum percobaan pembiasan cahaya. Kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Afri Eliana Putri dan ketiga teman saya Adelin Alvarista Purwaningrum, Azizah Arfianti, dan Nurul Intan Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Praktikum Gelombang dan Optik. Saya di sini bersama 3 teman saya. Saya sendiri Afri Eliana Putri, saya Azizah Purwaningrum, dan teman saya Nurul Intan Pratiwi. Kami di sini akan melakukan percobaan pembiasan cahaya. Menyaksikan. Tujuan dari percobaan pembiasan cahaya yaitu yang pertama, mengamati fenomena pembiasan cahaya, dan yang kedua, menentukan indeks bias suatu medium. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada gelas bening, kemudian air, minyak, oli, bensin, kecap, kemudian pensil, penggaris, dan sumber cahaya. Di sini kita menggunakan laser. Kemudian lanjut untuk langkah kerjanya. Pertama, siapkan wadah transparan dan tempatkan di atas alas yang datar. Kemudian isi wadah dengan salah satu jenis zat cair, misalnya air. Kemudian letakkan laser di satu sisi wadah sejajar dengan permukaan zat cairnya. Lalu nyalakan laser dan amati arah sinar laser yang memasuki zat cair. Ukur sudut datang sinar laser di udara dan sudut biasnya ke dalam zat cair menggunakan penggaris atau busur derajat. Lalu catat hasil pengukuran sudut datang dan sudut biasnya. Ulangi langkah 3-6 dengan mengganti zat cair di dalam wadah, misalnya dengan minyak, oli, kemudian bensin, dan kecap. Kemudian yang terakhir bandingkan sudut bias yang terjadi pada setiap jenis zat cairnya. Pada percobaan oli tidak menembus cahaya karena oli memiliki variasi warna kuning hingga coklat gelap mempengaruhi kemampuannya untuk menembus cahaya. Warna ini berasal dari senyawa kimia yang menyerap cahaya pada panjang gelombang. Pada percobaan bensin menembus karena bensin yang murni atau disaring memiliki sangat sedikit partikel atau kotoran sehingga transparan terhadap cahaya. Pada percobaan minyak, cahaya akan menembus karena minyak memiliki sedikit kotoran atau partikel yang bisa menghamburkan cahaya sehingga cahaya bisa melewatinya dengan baik. Pada percobaan kecap tidak menembus disebabkan oleh proses fermentasi dan bahan-bahan seperti kedelai, garam, dan gula yang menghasilkan pigmen gelap. Kemudian untuk tabel datanya, kami menyamakan 50 ml pada zat cairnya. Dan untuk sudut datangnya kami samakan juga sebesar 40 derajat. Sehingga kami memperoleh hasil sudut bias dari 5 variasi zat cair yang kami gunakan, yaitu untuk airnya sudut datangnya 28 derajat. Kemudian bensin sudut datangnya 26 derajat, untuk minyak 25 derajat, untuk kecap 0 derajat, dan untuk oli juga 0 derajat. Kemudian untuk analisis datanya, kami menggunakan rumus N sama dengan sin I per sin R, di mana N adalah indeks bias cahaya, sin I adalah sudut datang, dan untuk sin R adalah sudut bias. Untuk data pertama, dengan zat cair air, kami mengubah sin I menjadi 40 derajat diper dengan sin R yaitu 28 derajat. Nanti hasilnya menjadi 1,08. Kemudian untuk data kedua yaitu bensin, kami masih menggunakan rumus yang sama dengan mengubah sin I menjadi 40 derajat diper sin R
menjadi 26 derajat. Nanti hasilnya akan menjadi 1,38. Kemudian untuk data ketiganya yaitu minyak, untuk sin I-nya kami memasukkan angka 40 derajat dan di per sin R kami memasukkan angka 25 derajat yang nanti hasilnya akan menjadi 1,6. Kemudian data keempat atau kecap, sin I-nya kami ubah menjadi 40 derajat di per sin R yaitu 0 derajat sama dengan 0. Dan untuk data yang terakhir yaitu data kelima atau oli, sin I-nya kami ubah menjadi 40 derajat di per sin R 0 derajat dan hasilnya adalah 0. Setelah melaksanakan eksperimen pembiasan cahaya, dapat disimpulkan bahwa cahaya mengalami pembiasan saat memasuki medium dengan indeks bias yang berbeda. Indeks bias air dapat dihitung menggunakan hukum Snellius. Hukum Snellius berbunyi sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Hasil bagi sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap dan disebut indeks bias.